Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Widiani. Saya berasal dari kelas Tadris IPSB dengan NIM 208180037. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembangunan pertanian dengan saya sendiri, yaitu Umi Widiani, dengan teman saya atau rekan saya, yaitu Weni Susilowati. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran sektor pertanian dalam perekonomian. Nah, sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan PDB atau produk domestik bruto. Nah, seperti penyediaan lapangan dan penyediaan pangan dalam negeri. Nah, pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu meningkatkan produksi pertanian yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap petani dengan menambah modal dan campur tangan dari manusia. Tujuan pembangunan pertanian antara lain adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, misi dari pembangunan pertanian antara lain melaksanakan pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis, memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal, dan meningkatkan aktivitas pedesaan. Selanjutnya, peranan pembangunan pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain menyediakan bahan pangan dan bahan baku industri, menyediakan tenaga potensial non-pertanian, menghasilkan tambahan modal, dan sebagai syarat pokok pembangunan pertanian. Peranan pertanian dalam perekonomian di Indonesia itu ada 6. Pertama yaitu penghasil bahan pangan, yang kedua penyedia lapangan pekerjaan, yang ketiga pendorong munculnya kesempatan berusaha, yang keempat penyedia faktor produksi, yang kelima penghasil devisa, yang keenam yaitu penyelamat dari krisis ekonomi. Lanjut ke B, yaitu adalah kebijakan sektor pertanian dan pangan. Nah, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. Dalam hal ini, kebijakan sektor pertanian di Indonesia itu menjadi 3 kebijakan dasar, yakni yang pertama yaitu adalah kebijakan komoditi yang meliputi kebijakan harga komoditi, distorsi, harga komoditi subsidi, harga komoditi, dan kebijakan ekspor. Yang kedua yaitu kebijakan faktor produksi yang ini meliputi kebijakan upah minimum, pajak, dan subsidi faktor produksi, kebijakan harga faktor produksi, dan perbaikan kualitas faktor produksi. Yang ketiga yaitu adalah kebijakan makroekonomi yang meliputi anggaran belanja, kebijakan fiskal, dan perbaikan nilai tukar. Selanjutnya yaitu adalah landasan-landasan kebijakan tersebut adalah kebijakan pertanian untuk mensejahterakan petani. Kebijakan pertanian dibuat untuk mengingat petani di Indonesia taraf hidupnya belum sejahtera, ditambah lagi keadaan pertanian yang tidak stabil sehingga perlunya kebijakan pertanian. 7 kebijakan, yakni adalah yang pertama, kebijakan pertanian dalam bidang lahan. Dengan banyaknya alih fungsi lahan ini menyebabkan merosotnya ketahanan pangan di Indonesia, sehingga Indonesia mengimpor bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Yang kedua yakni adalah kebijakan pertanian di bidang pengangkutan. Nah, tujuan kebijakan pengangkutan adalah untuk memperlancar substansi para petani dan mampu memberikan input yang murah bagi petani karena biaya angkut yang murah. Nah, yang ketiga, kebijakan pertanian di bidang informasi dan teknologi, yakni adalah pembangunan pertanian diarahkan pada pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan, yang berbudaya industri, maju, dan efisien, ditingkatkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu adalah kebijakan pertanian meningkatkan kapasitas dan memberdayakan sumber daya manusia, serta kelembagaan usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh karena
pembinaan SDM pertanian selama ini lebih difokuskan kepada upaya peningkatan produksi budidaya pertanian, sedangkan produktivitas dan daya saing usaha agribisnis sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha yang. Lanjut ke kebijakan yang kelima, yaitu kebijakan pertanian meningkatkan inovasi teknologi pasca panen dan pengolahan. Nah, beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut, yakni adalah yang pertama, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi seperti lembaga riset, perguruan tinggi, dan bengkel-bengkel swasta dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna. Yang kedua, mengembangkan sistem sertifikasi dan apresiasi atau penghargaan terhadap inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan penghargaan dengan kriteria mutu, rasa, skala usaha, tampilan terhadap produk, olahan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Yang keenam, yaitu kebijakan pertanian efisiensi usaha pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil. Nah, kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi produksi dan pemasaran hasil pertanian diantaranya adalah yang pertama, yaitu revitalisasi teknologi dan sarana prasarana usaha pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil panen hasil dari pertanian tersebut. Yang kedua, mengembangkan produksi sesuai potensi pasar. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kebijakan pertanian meningkatkan pangsa pasar baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, kebijakan dalam pengembangan pasar yaitu diantaranya yang pertama, mengembangkan kegiatan riset pasar. Yang kedua, meningkatkan pelayanan informasi pasar. Yang ketiga yaitu meningkatkan promosi dan diplomasi pertanian. Weni Suslowati. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Umi Widiani. Yang ketiga yaitu swasembada pangan dalam pembangunan. Indonesia adalah negara yang agraris, di mana pertanian menjadi basis utama perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adalah kondisi di mana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, ketahanan pangan adalah isu utama dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian karena sektor pertanian telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, pemberian swasembada pangan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pendapatan domestik regional bruto atau PDRB. Untuk mencapai program ketahanan pangan, ada dua pilihan yaitu dengan swasembada pangan atau kecukupan pangan. Swasembada adalah kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan, sedangkan pangan adalah bahan-bahan makanan yang di dalamnya terdapat hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Jadi, swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan pihak luar Ketahanan pangan nasional selama ini dicapai melalui kebijaksanaan swasembada pangan dan stabilitas harga. Oleh karena itu, pemantapan swasembada beras adalah salah satu fokus dalam terwujudnya ketahanan pangan. Swasembada pangan merupakan target utama Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian di mana pemasaran hasil-hasil produksi mereka diberikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras oleh pemerintah, yaitu pemerintah Badan Urusan Logistik atau Bulog Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian tadi telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia berswasembada beras, menyebarkan pembangunan secara luas kepada rakyat, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ada beberapa faktor-faktor untuk mencapai swasembada pangan seperti yang dikatakan oleh Radius Prawiro pada tahun 1998, yaitu yang pertama, Bulog, Dewan Logistik Pangan, dan harga-harga beras.
Di antara lembaga-lembaga tersebut, Buloglah yang paling berperan dalam pencapaian swasembada beras. Bulog tidak terlibat langsung dalam bisnis pertanian, melainkan hanya dalam urusan pengelolaan pasokan dan harga pada tingkat nasional. Yang kedua yaitu teknologi dan pendidikan. Sejak tahun 1963, Indonesia memperkenalkan banyak program kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Pemerintah berjuang untuk memperkenalkan teknologi pertanian kepada para petani. Di samping itu pula, pemerintah juga menekankan pendidikan untuk menjamin teknik dan teknologi baru untuk dimengerti dan digunakan secara benar agar dapat meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga yaitu koperasi pedesaan. Pada tahun 1972, ketika Indonesia kembali mengalami panen buruk, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi. Ada dua bentuk dasar dari koperasi. Pada tingkat desa ada BUD atau bahan usaha unit desa. Pada tingkat kabupaten ada koperasi serbaguna yang disebut dengan KUD atau koperasi unit desa. Lalu yang keempat yaitu prasarana. Banyak aspek pembangunan prasarana yang secara langsung ditujukan untuk pembangunan pertanian dan semuanya secara langsung memberikan kontribusi untuk mencapai swasembada beras. Sistem irigasi merupakan hal yang penting dalam pembangunan prasarana pertanian. Nah, materi selanjutnya yaitu pembangunan tanaman industri. Pembangunan dalam pengertian ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif tetap atau statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten oleh disertai perubahan struktural di bidang agraris, industri dan jasa, produksi, dan lapangan kerja. Hal ini dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan memanusiakan masyarakat. Tanaman industri adalah tumbuhan yang ditanam untuk penghasil bahan baku industri. Tanaman industri merupakan komoditas untuk memajukan perekonomian negara serta sebagai penghasil devisa dengan mengekspornya ke negara lain. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya melalui sistem produksi yang diterapkan. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Kemudian jenis tanaman industri berdasarkan produksinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tanaman industri semusim, yaitu tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut atau dapat dikatakan tanaman tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Misalnya seperti serat kapas, serat goni atau bunga rosella, gula tebu, dan daun tembakau seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tanaman industri tahunan. Adalah tanaman tahunan yang merupakan tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun. Tanaman industri tahunan pada umumnya merujuk pada tanaman berkayu keras untuk membedakan antara semak dan rerumputan yang dapat dikatakan merupakan tanaman tahunan juga. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebelum pada akhirnya mengalami penurunan hasil dan tidak produktif lagi secara ekonomi. Dan pada akhirnya harus ditebang kemudian diganti dengan tanaman baru. Contohnya seperti karet, kulit dan batang kina, biji dan bubuk kopi, biji dan serbuk kokoa atau coklat kemudian teh. Selanjutnya yaitu tujuan adanya pembangunan hutan industri adalah memenuhi kebutuhan bahan baku berupa perkayuan kemudian meningkatkan produktivitas sebagai hutan produksi, kemudian menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja, lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat khususnya daerah hutan agar kesejahteraannya itu meningkat secara ekonomi. Lalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup, mendorong daya saing produk dalam negeri khususnya bahan baku industri kayu, kemudian menciptakan hasil industri hutan untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri serta untuk ekspor ke luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan devisa dan nilai tambah.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.